Demi perkuat lini belakang, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Thiago Silva asal Brasil dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi bek utama Persib musim ini. Jadi, harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Nah, ini baru kabar gembira. Coach Boyan Hodak infokan update terbaru soal kabar Maung Bandung dalam latihan di sela-sela libur FIFA Matchday. Boboto dipastikan bisa bahagia mendengarnya. Simak baik-baik berita lengkapnya. Nah, ini dia yang ditunggu. Berikut inilah 5 pertandingan terdekat Persib Bandung setelah FIFA Matchday. Apakah benar ternyata ada jadwal yang berubah lebih cepat dari yang awal? Simak semua detailnya hanya di sini. Bikin kagum semua bobotoh? Resmi main lagi di Super League, gabung Persis Solo, ex pemain Persib Bandung Matteo Kocijian buat penangakuan mengejutkan kayak gini di hadapan media. Apakah benar masih rindu main di Indonesia karena sangat nyaman pernah main bersama Persib? Simak, ini dia pengakuan lengkapnya. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Demi perkuat lini belakang, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Thiago Silva asal Brasil dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi bek utama Persib musim ini. Jadi, harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung tengah menghadapi tantangan besar di musim Super League 2025-26. Sebagai juara bertahan, ekspektasi tinggi sudah melekat di pundak skuad asuhan Boyan Hodak. Namun, kenyataan di awal musim memperlihatkan bahwa lini pertahanan Maung Bandung masih jauh dari kata sempurna. Kebobolan yang seharusnya bisa dicegah, kurangnya kepemimpinan di area belakang, serta minimnya sosok komando membuat Persib rawan kehilangan poin penting. Di tengah situasi tersebut, nama Thiago Silva, bek tengah legendaris asal Brasil, disebut sebagai kandidat paling ideal untuk menutup kekurangan Persib. Meski usianya kini sudah senior, Thiago Silva membuktikan dirinya masih berada di level tertinggi. Saat memperkuat timnya, Silva menorehkan catatan statistik yang menakjubkan. Ia mencatat rata-rata 2,1 intercept per laga, 4,3 sapuan penting per pertandingan, 1,6 tackle sukses, 74% kemenangan duel udara, dan 91% akurasi umpan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Silva tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga piawai membangun serangan dari belakang. Kemampuannya menjaga organisasi pertahanan serta membaca permainan lawan membuatnya masih relevan untuk menjadi solusi lini belakang Persib Bandung. Persib saat ini memiliki sejumlah pemain bertahan potensial, namun kekompakan dan pengalaman mereka masih butuh tambahan sentuhan. Kehadiran Silva akan memberikan sesuatu yang berbeda, kepemimpinan sejati di jantung pertahanan. Sebagai bek dengan pengalaman panjang di Serie A bersama AC Milan, Liga 1 bersama Paris Saint-Germain, Premier League bersama Chelsea, hingga Piala Dunia bersama Timnas Brasil, Silva membawa mental juara dan pengetahuan taktis yang jarang dimiliki pemain lain. Hal ini sangat penting untuk membimbing bek muda Persib seperti Kakang Rudianto dan Robby Darwish yang butuh figur senior sebagai panutan. Bagi pelatih Boyan Hodak, keberadaan Thiago Silva jelas akan membuat lini belakang Persib lebih solid. Ia bisa menjadi jangkar yang menenangkan, sekaligus memberikan ruang bagi pemain lain untuk lebih leluasa dalam menyerang. Hodak sendiri menegaskan bahwa skuad musim ini membutuhkan waktu beradaptasi karena banyak perubahan, dan Silva bisa menjadi pengikat yang mempercepat proses tersebut. Mendatangkan Thiago Silva bukan hanya soal teknis di lapangan. Nama besar Silva akan memberikan efek psikologis yang luar biasa, baik bagi Persib sendiri maupun lawan-lawannya. Para pemain Persib tentu akan lebih percaya diri bermain dengan didampingi bek sekelas Silva. Sementara lawan akan menghadapi aura kehebatan yang dimilikinya. Dari sisi komersial, kehadiran Thiago Silva juga bisa mendongkrak citra Persib Bandung di level Asia. Sebagai salah satu bek tengah paling terkenal dalam 2 dekade terakhir, Silva akan menjadi magnet bagi media, sponsor, dan tentu saja supporter. Bayangkan atmosfer Stadion GBLA ketika Silva turun langsung sebagai palang pintu Maung Bandung, sebuah skenario yang tentu sangat dinantikan bobotoh. Penutup slot pemain asing dengan kualitas dunia.
Jika transfer ini terrealisasi, dari depan hingga belakang, Maung Bandung akan diperkuat pemain-pemain dengan kualitas internasional. Silva hadir sebagai kepingan terakhir yang bisa menyempurnakan puzzle besar Boyan Hodak untuk kembali membawa Persib bersaing di jalur juara. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Persib Bandung berani mengambil langkah besar dengan merekrut Thiago Silva? Jika iya, maka lini belakang Maung Bandung tidak hanya kokoh, tetapi juga dipimpin oleh salah satu bek tengah terbaik yang pernah ada di sepak bola modern. Nah, ini baru kabar gembira. Coach Boyan Hodak infokan update terbaru soal kabar Maung Bandung dalam latihan di sela-sela libur FIFA Matchday. Boboto dipastikan bisa bahagia mendengarnya. Simak baik-baik berita lengkapnya. Setelah laga melawan Borneo FC resmi ditunda, skuad Persib Bandung kembali menjalani rutinitas latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung pada Rabu kemarin. Latihan ini menjadi bagian dari persiapan intensif jelang duel panas kontra Persebaya Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada 12 September mendatang. Meski baru memasuki jeda FIFA Matchday, suasana latihan tampak cukup bersemangat. Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa sebagian besar pemain hadir dan berlatih dengan baik. Namun ia juga tidak menampik ada beberapa nama yang harus absen karena kondisi yang berbeda-beda. Bojan Hodak menyebutkan bahwa hanya ada 2 pemain yang tidak ikut berlatih pada sesi tersebut. Pertama, Andrew Yung, rekrutan anyar Persib terpaksa absen lantaran masih mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Selain itu, sang striker juga menghadapi sedikit masalah pada kondisi fisiknya. Dia baru tiba sehari yang lalu dan dia sedikit kelelahan akibat perjalanan. Dia juga hari ini ada sedikit masalah di perutnya, tapi saya yakin dia sudah pulih besok, jelas Bojan Hodak. Kedua, Julio Cesar juga tidak bisa hadir karena mengalami keracunan makanan. Bahkan pemain tersebut harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Meski begitu, Bojan optimis Julio akan segera kembali berlatih dalam beberapa hari ke depan. Selain absennya 2 pemain tersebut, tantangan terbesar bagi Persib saat ini adalah minimnya ketersediaan pemain inti dalam latihan. Pasalnya ada 8 pemain utama yang harus bergabung dengan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday. Beberapa di antaranya adalah Beckham Putra Nugraha, Mark Klok, Tom Hai, dan Eliano Rendenser. Bukan hanya itu, 2 nama muda Persib yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis juga dipanggil untuk memperkuat Timnas U23. Kondisi ini membuat Bojan harus memutar otak dalam meramu latihan tim, terutama di sisi taktikal. Bojan menegaskan bahwa jeda internasional ini sebenarnya ia gunakan untuk memperkuat pemahaman taktik para pemain. Namun, absennya banyak pemain inti membuat program tersebut belum bisa berjalan maksimal. Saat mereka kembali, baru kami bisa fokus pada taktikal, ujar Bojan Hodak. Ia menambahkan bahwa musim ini memang penuh tantangan sebab Persib mengalami banyak perubahan dalam skuadnya. Kita punya skuad yang bagus, tapi kita perlu waktu karena ada banyak perubahan musim ini, hampir 70-80%, pungkas pelatih asal Kroasia itu. Dengan kondisi skuad yang terpecah antara pemain yang absen karena sakit, kelelahan, dan juga panggilan timnas, perjalanan Persib menuju laga besar kontra Persebaya jelas tidak mudah. Akan tetapi, publik tentu menaruh harapan besar agar Maung Bandung bisa segera menemukan ritme terbaiknya. Menurut kalian, apakah absennya banyak pemain inti di sesi latihan akan berpengaruh besar terhadap performa Persib saat melawan Persebaya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini dia yang ditunggu. Berikut inilah 5 pertandingan terdekat Persib Bandung setelah FIFA Matchday. Apakah benar ternyata ada jadwal yang berubah lebih cepat dari yang awal? Simak semua detailnya hanya di sini.
Kompetisi Super League 2025-2026 tengah memasuki masa jeda karena adanya agenda FIFA Matchday pada bulan September 2025. Hingga saat ini perjalanan Liga sudah menyelesaikan pekan keempat, meski masih ada beberapa laga yang tertunda dan menunggu jadwal ulang. Setelah jeda internasional selesai, atmosfer panas persaingan dipastikan kembali memanas, sebab Super League akan langsung masuk ke pekan kelima. Bagi Persib Bandung, sang juara bertahan, musim baru ini belum berjalan sesuai ekspektasi. Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni, Maung Bandung hanya mampu menorehkan catatan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil tersebut membuat Persib masih tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara. Seharusnya Persib sudah melakoni pertandingan keempat melawan Borneo FC, namun laga tersebut mengalami penundaan sehingga mereka baru mengoleksi 3 pertandingan sejauh ini. Situasi ini tentu membuat pelatih dan pemain harus memutar otak lebih keras agar bisa segera bangkit. Namun, ujian berat justru menanti Persib setelah jeda FIFA Matchday. Dalam 5 pertandingan terdekat, Persib akan bertemu dengan lawan-lawan kuat, termasuk 2 rival klasik yang sama-sama punya tradisi besar di sepak bola Indonesia, Persebaya Surabaya dan Arema FC. Duel pertama akan mempertemukan Persib Bandung versus Persebaya Surabaya pada pekan kelima yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persebaya saat ini tengah bersaing di papan atas dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan, sebuah modal yang jelas akan membuat laga ini semakin panas. Tak lama berselang, Persib harus melakoni laga tandang yang tak kalah sulit. Pada Senin, mereka dijadwalkan menantang Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang. Singoedan sedang dalam tren positif karena belum pernah kalah di musim ini, dengan catatan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang yang menempatkan mereka di posisi 3 besar klasemen sementara. Setelah 2 big match tersebut, Persib masih harus menghadapi 3 lawan tangguh lainnya, Persita Tangerang, PSM Makassar, dan PSBS Biak. Rangkaian pertandingan ini jelas akan menjadi ujian konsistensi Maung Bandung, sekaligus pembuktian apakah mereka masih mampu mempertahankan status sebagai tim juara bertahan. Berikut adalah jadwal lengkap 5 pertandingan terdekat Persib Bandung. Pekan 5, Persib Bandung versus Persebaya, Jumat 12 September 2025 di Stadion GBLA. Pekan 6, Arema FC versus Persib Bandung, Senin 22 September 2025 di Stadion Kanjuruhan. Pekan 7, Persita Tangerang versus Persib Bandung, Sabtu 27 September 2025. Pekan 8, Persib Bandung versus PSM Makassar, Minggu 5 Oktober 2025 di Stadion GBLA. Pekan 9, PSBS Biak versus Persib Bandung, Jumat 17 Oktober 2025. Melihat jadwal tersebut, jelas bahwa Persib harus tampil dengan performa terbaik sejak awal September. Duel kontrak Persebaya dan Arema bisa menjadi titik balik. Apakah mereka mampu kembali ke jalur perebutan papan atas, atau justru semakin terpuruk di papan tengah? Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib Bandung bisa melewati jadwal berat ini dengan hasil maksimal? Apakah mereka mampu bangkit untuk kembali menunjukkan mental juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bikin kagum semua bobotoh? Resmi main lagi di Super League, gabung Persis Solo, ex-pemain Persib Bandung Matteo Kocijian buat penangakuan mengejutkan kayak gini di hadapan media. Apakah benar masih rindu main di Indonesia karena sangat nyaman pernah main bersama Persib? Simak, ini dia pengakuan lengkapnya. Mantan pilar Persib Bandung asal Kroasia, Matteo Kocijian, akhirnya resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Persis Solo pada Selasa lalu. Kabar ini sekaligus menjadi penanda dimulainya perjalanan baru sang pemain di Liga Indonesia. Bagi publik sepak bola tanah air, nama Kocijian tentu bukan sosok asing. Pemain bertinggi badan 1,89 meter ini sebelumnya dikenal sebagai bek sekaligus gelandang bertahan yang tangguh saat membela Persib Bandung selama 1 musim penuh di kompetisi 2024-2025. Hebatnya, ia turut menjadi bagian dari skuad juara yang sukses mempersembahkan trofi Liga 1 yang kini berganti nama menjadi Super League untuk Maung Bandung. Namun, setelah masa pengabdiannya bersama Persib usai, Kocijian tidak terburu-buru mencari pelabuhan baru. Ia justru memilih menunggu waktu yang tepat hingga akhirnya Persis Solo memperkenalkan secara resmi meski bursa transfer sudah ditutup. Hal ini sekaligus menandai bahwa Persis menjadi klub keduanya di Indonesia. Lantas, apa yang membuat Kocijian akhirnya memilih bergabung dengan Persis Solo? Dalam keterangannya, sang pemain mengaku jatuh hati pada visi besar klub kebanggaan masyarakat Solo tersebut. Saya tertarik dengan visi klub dan keseriusannya dalam beroperasi. Persis memiliki tujuan yang jelas, dan itulah yang ingin saya ikuti, ungkap Matteo Kocijian, Selasa, dikutip dari laman resmi Persis Solo.
Tak hanya itu, Coach Jian juga mengaku terkesan dengan cara klub dijalankan secara profesional serta atmosfer positif yang tercipta di dalam tim. Saya juga terkesan dengan profesionalisme dan atmosfer di dalam tim. Terlihat jelas bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan standar tinggi di sini, sambungnya penuh keyakinan. Pemain yang sempat menyumbangkan gol penting saat Persib tampil di AFC Champions League 2, ACL 2 2024-2025 ini pun berjanji akan menampilkan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan. Saya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan sesi latihan, tegasnya. Saya ingin membantu skuad dengan pengalaman dan energi saya, serta mendukung para pemain muda, imbuhnya. Menurutnya Persis Solo saat ini sudah memiliki modal besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Saya yakin Persis memiliki skuad yang kuat dan kualitas untuk bersaing. Jika kita tetap fokus dan bersatu, kita bisa meraih hasil yang luar biasa, papar Coach Jian. Tak hanya soal visi klub, Coach Jian juga tidak sabar untuk segera merasakan dukungan penuh dari para supporter setia Persis, Laskar Samber Nyawa. Para supporter itu fantastis dan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi tim, ujarnya dengan antusias. Saya ingin berterima kasih atas dukungan mereka dan berjanji bahwa kami akan selalu bermain sepenuh hati untuk mereka, lanjutnya. Lebih jauh, Coach Jian menekankan pentingnya kekompakan dalam tim agar target besar bisa tercapai. Penting bagi kita untuk saling percaya dan tetap bersatu. Jika kita bermain sebagai tim yang sesungguhnya, kita akan sangat kuat, pungkasnya. Dengan pengalaman internasional dan mental juara yang ia bawa, kehadiran Coach Jian tentu saja bisa menjadi tambahan energi besar bagi Persis Solo untuk bersaing di papan atas Super League musim ini.